Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhharahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Sahabat santri RB, kita lanjutkan pembahasan kita tentang ilmu fikih kita, masih menggunakan buku Mabadi Fikih Juz Tsani yang ditulis atau karya dari Syekh Umar Abdul Jabbar. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu masih kelanjutan dari bab sholat, akan tetapi sudah meningkat ke sholatul jamaah atau sholat jamaah. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang hukumnya sholat jamaah dan juga syarat sholat berjamaah. Sebelumnya kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sholatul jamaah. Sholat jamaah. Soal ma hukmu sholatul jamaah? Apa hukumnya sholat jamaah? Jawab, fardu kifayatin. Jadi sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Bagi siapa? Alar rijali, bagi seorang laki-laki. Jadi untuk laki-laki itu hukumnya fardu kifayah, tapi bukan untuk perempuan. Kalau untuk perempuan itu sholat yang paling bagus yaitu di dalam rumah, kemudian di dalam kamar, di dalam rumah, yaitu tempat khusus yang memang disediakan untuk melakukan sholat di rumah. Itu kalau untuk perempuan. Tapi kalau untuk laki-laki itu hukumnya fardu kifayah untuk melakukan sholat jamaah di musola, di masjid, ataupun memang di tempat yang disediakan, yaitu seperti masjid. Al-muqimina, yaitu orang yang mukim. Maksudnya mukim di sini yaitu penduduk asli daerah situ, di daerah masjid atau musola itu didirikan. Itu wajib untuk melakukan sholat jamaah dengan hukum fardu kifayah tadi. Wa aqalluha imamun wa ma'mun. Jadi paling sedikitnya ukuran sholat berjamaah itu imam dan makmum, berarti dua orang, satu menjadi imam, yang satu menjadi makmum. Nah itu, jadi hukum sholat jamaah, saya ulangi, itu fardu kifayah bagi orang laki-laki yang tinggal di situ, yang menetap di situ atau yang disebut dengan mukim. Wa aqalluha imam wa makmum. Jadi paling sedikit dua orang, yaitu satu jadi imam dan yang satu jadi makmum. Nah kemudian untuk syaratnya, kam syurutuha. Dari buku Mabadi Fikih Juz Tsani ini, untuk syarat sahnya sholat jamaah atau syaratnya sholat berjamaah itu disebutkan ada tujuh syarat. Yang pertama, al-awwalu ayyan wiyal makmum al-iqtida'a bil imam, yaitu makmum itu harus berniat untuk mengikuti imam. Jadi makmum itu wajib berniat menjadi makmum. Nah, kalau untuk imam, dia tidak wajib berniat untuk melafadzkan atau berniat menjadi imam, karena dia tidak ikut siapa-siapa. Yang wajib niat itu yaitu makmumnya. Nah, jadi ketika itu usolli fardul isya'i arba'a rakaat mustaqbilal qiblati ada makmuman. Itu wajib ketika dia jadi makmum. Karena apa diwajibkan? Karena dia itu sholatnya harus mengikuti imam. Nah, mengikutinya itu yang diniatkan. Itu kalau untuk talafut bin niatnya tetap sunnah, tapi ketika takbiratul ihram, niat di dalam hatinya itu harus disebutkan bahwa dia makmum dengan imam. Jadi dia mengikuti dengan imam. Kalau imam tidak, nah makanya ketika ada orang yang sholat dia datang belakangan, kemudian ada orang yang sholat sendiri, kemudian dia menyentuh bagian pundak untuk niat jadi makmum, imam nggak perlu meniatkan dia jadi imam, tapi makmum wajib meniatkan jadi imam. Ini perbedaannya itu. Kemudian yang kedua, asani ayya rifal makmum intiqalatil imam walau biwasitotin.
Jadi makmum itu harus ya'rafu mengetahui atau melihat, al makmumu intikal. Jadi al ya'raful makmum itu harus melihat berpindahnya gerakan dari imam, walau tidak secara langsung. Yang secara langsung ya kemungkinan kalau memang itu ya rakaat soft pertama, soft kedua itu mungkin masih kelihatan. Tapi kalau soft ketiga kadang agak kelihatan, kadang juga sudah enggak. Tapi kalau soft yang belakang itu tentu tidak kelihatan. Makanya di sini disebutkan walau biwasitotin, senajan dengan perantara atau walaupun dengan perantara. Jadi walaupun dengan perantara dia bisa melihat gerakan imam. Seperti contoh misal ketika sholat hari raya itu ramai, sholat sampai masjid paling pojok paling belakang, bahkan sampai di luar, itu otomatis dia tidak bisa melihat imam, tapi dia tetap sah karena dia masih melihat orang yang masih ada di depannya sebagai perantara dari depannya sampai dengan perantara yang paling depan sendiri yang bisa melihat bergeraknya atau bergantinya gerakan dari imam. Tapi kalau sekarang sudah lebih mudah, ada perantara lagi yaitu dengan suara, dengan menggunakan pengeras atau mic atau menggunakan pengeras dan lain, kemudian dia bisa melihatnya. Kalau yang zaman dulu belum ada pengeras, dia melihat dari depannya. Itu untuk kode beralihnya kan pasti terdengar suara takbirnya. Makanya kalau zaman dulu ada namanya Imam Bilal yang menyerukan suara dari imam itu. Tapi kalau sekarang sudah mudah, yang jelas seperti itu, sudah ada alat yang mempermudah untuk suaranya. Tetapi untuk gerakannya masih bisa mengikuti orang yang berada di depan, paling soft di depannya, kemudian depannya ikut depannya lagi sampai dengan soft yang paling depan yang berada di belakang imam. Jadi itu syarat yang kedua, harus mengetahui, makmum itu harus mengetahui beralihnya gerakan imam walau dengan perantara itu. Kemudian yang ketiga, alla yataqaddamal ma'mum alal imam fil makani. Nah, di sini yang ketiga yaitu tidak boleh makmum itu berada di baris ataupun berdirinya tidak boleh berada di depan imam. Namanya imam harus diletakkan di depan, makmum harus di belakangnya. Nah, di belakang itu apakah harus belakang ini berjarak jauh? Tidak. Yang jelas secara barisnya itu selisih sedikit, selisih jengkal pun boleh. Karena terlalu padat, kemudian agak di sampingnya imam, kemudian dimulai sampingnya imam sebelah kanan juga boleh, agak di belakang sedikit itu boleh. Jadi misal posisinya seperti ini, misal ini imam, kemudian di sini makmum boleh, kanan kirinya agak seperti ini boleh. Kalau yang umum kan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini imam, ini makmum, itu kalau seperti ini pun boleh. Nah, makanya ketika ada imam yang batal itu disiapkan orang yang memang mampu menggantikan imam, itu harus berada, yang paling baik berada di belakang imam. Nanti suatu saat atau suatu ketika imam itu kok ndelalah ataupun tiba-tiba itu batal, itu yang paling belakang itu menggantikan posisi imam, walaupun hanya maju satu langkah itu juga sudah bisa menggantikan posisi imam. Seperti itu. Kemudian yang syarat yang keempat, ayyaqruba minhu fi ghairil masjid. Jadi antara makmum dengan imam itu harus berada di posisi dekat. Nah, kecuali di sini ada pengecualian fi ghairil masjid. Maksudnya seperti apa di fi ghairil masjid ini? Kalau di dalam bangunan masjid itu kan tentu kan luas, itu tentu luas. Ketika imam berada di depan, makmum itu ada di pojok boleh walaupun hanya berdua. Yang penting masih pada dalam posisi di dalam masjid. Mungkin agak berjaga-jaga dia di pintu, di depan dekat pintu, makmum di tempat biasa. Tapi yang paling baik ya tetap harus di dekat kalau memang hanya jumlah orangnya terbatas. Kecuali jumlah orangnya banyak, itu kemudian ada perantara-perantara yang seperti tadi, yaitu semak jauh pun nggak masalah, sampai dengan setengah kilo ataupun hampir sekilo kalau memang bisa. Kalau memang masih ada perantara dan itu tidak mengalihkan hadapannya ke kiblat, itu masih boleh. Seperti itu, ada perantara di depannya.
Jadi antara posisi imam dengan makmum itu harus berdekatan. Itu kecuali di dalam masjid. Kalau di dalam masjid memang boleh agak jauh, itu boleh. Kemudian yang kelima, alla yahula bainahuma hailin. Jadi di antara keduanya, antara makmum dengan imam itu tidak ada penghalang. Nah, tidak ada penghalang ini seperti apa? Mungkin kalau umumnya kan di di masjid kadang dibuat satir ataupun pembatas itu antara laki-laki dan perempuan. Kalaupun mau dibuat pembatas seperti itu, tolong tetap diberikan ruang ataupun jeda satir itu sekitar orang bisa melewati itu. Nah, itu biar ada nembus. Jadi makmum itu bisa nembus ke imam. Itu kalau ditutup semua itu tidak boleh. Karena apa? Yang menghalangi itu kalau diibaratkan seperti ini. Kalau orang itu jalan itu nanti sampai menunduk atau harus meloncat itu juga tidak boleh. Gitu. Misal ini posisi imam, kemudian di sini ada penghalang, mungkin dihalangi kayu lah yang tingginya mungkin sekitar 25 atau 30. Orang itu harus melompat, itu tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Kalau ini harus los, semuanya harus los, itu harus ruangannya yang lepas, tidak ada penghalang sama sekali itu. Kalaupun ada penghalang, misal di sini posisi bapak-bapak di depan, kemudian ada makmum, kemudian ada satir, biasanya kain. Ini paling tidak ada yang di pojok itu ada yang dibuka sedikit untuk ada orang bisa lewat. Itu hanya pengibaratan seperti itu agar jamaah yang belakang tetap nyambung dengan makmum yang di depannya tadi. Itu makanya kebanyakan di bangunan masjid zaman dulu itu biasanya sebelah kanan kiri di teras itu biasanya dikasih pintu, dan terasnya itu tidak terlalu jatuh banget. Jadi bangunannya tidak terlalu dalam banget karena biar teras itu tetap bisa dipakai untuk jamaah ketika posisi ataupun di hari raya yang memang jamaahnya biasanya penuh. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika misal ini bangunan kota, nah, ada bangunan kota seperti inilah, misalnya ini bangunan kota seperti ini. Kemudian kok di soft pertama itu di samping tidak ada pintu, kemudian ada pintunya di soft ketiga, kemudian ada pintu. Di teras itu mulainya jangan yang soft pertama kedua tidak boleh ada urutan karena dia sudah tertutup bangunan. Harus soft ketiga itu yang bisa. Ketika dia sudah tertutup bangunan itu tidak boleh. Itu bisa diusahakan seperti itu ya. Kalau kecuali memang posisi darurat, kan posisi darurat ya namanya darurat itu masih diperbolehkan. Tapi kalau yang paling bagus itu bila haklin tanpa penghalang, itu tidak ada yang menghalangi. Kemudian yang keenam, ayyutabi'ul makmum imamahu. Jadi makmum itu harus mengikuti imamnya, tidak boleh mendahului atau tidak boleh belakang banget, ketertinggal banyak banget, itu tidak, harus mengikuti. Tidak boleh mendahului walaupun misal itu berbeda. Contoh misal orang yang sholat subuh biasa dia kunut, kemudian dia kok kebetulan tidak di masjidnya, kemudian ikut jamaah lain, kemudian imam itu kok kebetulan bukan orang yang biasa kunut, ya jadi tidak perlu kita mengikuti. Kemudian habis iktidal yang biasanya kunut sebelum ruko karena imamnya nggak biasa kunut, dia langsung sujud. Itu tidak boleh terus kita yang biasa kunut terus kunut sendiri baru mengikuti sujud, tidak boleh. Harus mengikuti imam, ya harus langsung sujud. Atau sebaliknya, orang yang tidak biasa kunut kemudian dia jadi makmumnya orang yang biasa kunut, dia harus mengikuti walaupun tidak membaca, dia harus mengamini doa kunutnya itu. Jadi tidak boleh menyelisihi, membeda antara makmum dengan imam. Namanya sholat jamaah itu makmum harus mengikuti imam dari segala tingkah sholatnya itu, terlebih utama yaitu di gerakan-gerakannya, itu tidak boleh menyelisih. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana ketika orang itu tidak kunut tapi dia jadi imam, kemudian makmumnya itu biasa kunut, ya itu harus kita mengikuti imam, tidak boleh menyelisih. Ya walaupun nanti setelah selesai kita bisa sujud sahwi ataupun tidak sujud sahwi juga tidak apa-apa. Kalau memang seperti itu kita bisa intikal madhab atau beralih madhab menggunakan madhab mungkin Imam Hanafi, kemudian Imam Hambali yang memang tidak kunut, atau Imam Maliki yang tidak kunut. Karena
yang kunut itu memang yang mengikuti madhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu memang kunut. Tapi 3 madhab lain mereka tidak mensunnahkan muakkad untuk kunut itu. Jadi dia tidak mensunahkan hayat, maksud saya abu'ad, maaf dari sunnah abu'adnya sholat mereka tidak memasukkan kunut itu. Makanya ketika seorang makmum yang dia biasa kunut kok sholat jamaah dengan yang tidak kunut, ya tetap kita harus mengikuti imam segala tingkahnya. Kemudian yang ke-7 tadi sudah, yang ke-6 ayu tabi'ul makmum imami, yang ke-7 alla yaqdiya biman talzamu al-i'adatu. Jadi tidak boleh mengikuti orang yang dia itu wajib mengulangi sholatnya. Jadi orang makmum itu tidak boleh berjamaah dengan orang yang wajib mengulangi sholatnya. Seperti apa? Mungkin orang itu batal atau apa, kemudian kita tahu dia batal, kita kok masih menjadi makmumnya, tidak boleh karena dia wajib mengulangi sholatnya. Jadi seperti itu terkait dengan hukumnya sholatul jamaah dan juga syaratnya sholat berjamaah. Ya mudah-mudahan ini bisa dimengerti, ini bisa memberikan masukan tambahan ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.